Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 3 kiat praktis menyusun bahan ajar yang menarik. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tentunya saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton yang senantiasa menonton video-video di Media Edukasi dan Dakwah ini. Mudah-mudahan video yang saya sajikan senantiasa memberikan edukasi dan memberikan pengalaman baru buat Bapak Ibu sekalian. Dan teriring doa kepada para subscriber yang sudah menyupport channel ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Tiga kiat praktik menyusun bahan ajar yang menarik. Bapak Ibu sekalian, bahwa menyusun bahan ajar merupakan kumpulan materi yang dipakai oleh guru atau pendidik untuk dapat membantu dalam melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi setiap guru itu wajib menyusun bahan ajar sebagai persiapan Bapak Ibu di dalam mengajar atau mendidik di dalam kelas. Oleh sebab itu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu tentunya ketika mendengar kalimat bahan ajar. Bapak Ibu, menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013.1 menjelaskan bahwa bahan ajar dapat berupa bentuk lisan ataupun tulisan serta beragam macam alat pembelajaran yang ada di dalamnya seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang secara terstruktur dengan tujuan agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan. Itulah menurut pendapat Widodo dan Jasmadi bahwa pembelajaran itu menjelaskan bahwa bahan ajar dapat berupa bentuk lisan maupun bentuk tulisan, serta mempunyai ragam pembelajaran, yaitu seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, materi pembelajaran, dan serta standar dan parameternya. Bapak Ibu, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dalam dibuat atau disusunnya bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menyajikan bahan ajar yang dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan peserta didik. Ini dalam menyajikan bahan ajar, ya, Bapak Ibu harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Apabila Bapak Ibu di dalam menyusun bahan ajar tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu, maka tentunya pembelajaran itu tidak akan efektif dan tidak akan tercapai, karena bahwa pembelajaran itu ketercapaiannya berada di dalam kurikulum. Yang kedua, dapat mempermudah peserta didik untuk memperoleh media atau sumber belajar selain dari sumber yang sudah ada, baik dari buku,
di perpustakaan maupun materi pembelajaran yang disajikan secara online. Nah, ini yang keduanya adalah mempermudah siswa kita, ya, peserta didik kita di dalam memperoleh media atau sumber belajar, ya. Karena sumber belajar itu tidak hanya di perpustakaan saja, tapi banyak ragamnya sumber belajar itu, ya. Baik materi pelajaran itu yang disajikan secara online maupun secara tatap muka. Yang ketiga, dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan penyusunan bahan ajar secara sistematis dan dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Bapak Ibu sekalian, bahwa bahan ajar itu yang kita pakai, yang kita susun tentunya harus dapat mempermudah pembelajaran di kelas. Dan sebagai seorang guru, tentunya harus ketika sudah menyusun pembelajaran harus benar-benar siap melakukan pembelajaran di dalam kelas, karena sudah tersusun secara sistematis, baik itu metodenya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, asesmennya atau evaluasinya, kemudian umpan baliknya, semuanya sudah tersusun rapi di bahan ajar. Oleh sebab itu sangatlah penting Bapak Ibu di dalam menyusun strategi bahan ajar itu, ya, dengan secara sistematis. Yang keempat, dapat meringankan beban guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi ketika kita sudah menyusun pembelajaran, ya, kita akan dipermudah ketika sudah menyusun bahan ajar, ya. Di dalam kelas itu kita akan dipermudah karena langkah-langkah pembelajarannya sudah jelas, kemudian metode pembelajarannya jelas, kemudian evaluasinya maupun asesmennya juga sudah jelas. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan kiat praktis bagaimana cara menyusun bahan ajar, ya. Silakan simak kiat-kiat praktis dalam menyusun bahan ajar. Kiat yang pertama adalah menganalisis faktor dan kompetensi. Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang perlu dilakukan oleh guru dalam menyusun bahan ajar adalah dengan melakukan analisis terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi dasar ataupun standar kompetensi. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sebelum kita melakukan penyusunan bahan ajar, kita harus dapat menganalisis, ya. Menganalisis baik itu siswanya, kemudian standar kompetensinya dan materi ajarnya, agar dalam penyusunan bahan ajar itu kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi real yang ada, kemudian tentunya dapat mempengaruhi faktor kompetensi dasar maupun standar kompetensinya. Dengan melakukan hal tersebut, maka guru dapat mengidentifikasi ataupun menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian kompetensi dasar. Jadi, Bapak Ibu ketika sudah melakukan analisis, maka Bapak Ibu dapat mengidentifikasi, kemudian serta dapat menentukan bagaimana langkah-langkah yang dapat mempengaruhi ketercapaian kompetensi dasar tersebut. Bapak Ibu, yang kedua adalah menentukan jenis bahan ajar yang cocok. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan jenis bahan ajar yang digunakan dan sekiranya paling cocok untuk diterapkan, ya. Setelah Bapak Ibu melakukan analisis, ya, kemudian Bapak Ibu tentunya menentukan jenis bahan ajar yang cocok dari hasil analisis tersebut. Kiranya bahan ajar tersebut apa yang cocok dengan materi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Hal tersebut akan mempermudah Bapak Ibu dalam menentukan sumber dan bagaimana proses penyusunannya.
Selain itu juga dapat meningkatkan keefektivitasan dalam kegiatan pembelajaran. Karena materi yang disusun sudah disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan. Nah ini Bapak Ibu ya, ketika kita sudah menentukan bahan ajar yang cocok ya, itu akan mempermudah Bapak Ibu di dalam menentukan sumber dan bagaimana proses penyusunan selanjutnya ya. Kemudian bagaimana caranya dapat meningkatkan keefektivitasan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi bahan ajar yang akan kita susun itu harus benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Kelasnya menjadi hidup, kemudian anaknya tidak merasa bosan dan kita tidak monoton ya dengan menggunakan bahan ajar yang kita susun tersebut. Bapak Ibu, untuk yang ketiga adalah menentukan referensi. Terhadap berikutnya adalah menentukan referensi dari penyusunan bahan ajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dapat mengambil dari berbagai sumber referensi yang beragam diantaranya, boleh dari video, kemudian internet, jurnal, kemudian koran, buku ataupun majalah, dan media cetak lainnya. Ini ketika sudah menentukan langkah untuk menyusun pembelajaran tersebut atau bahan ajar itu, yang berikutnya adalah menentukan referensinya. Bapak Ibu harus menentukan referensinya. Referensinya apa yang dapat menunjang ya dalam penyusunan bahan ajar tersebut, sehingga ketika bahan ajar itu ada referensinya, maka kita akan dapat betul-betul maksimal dan efektif pembelajarannya ya. Referensi itu bisa beragam, diantaranya bisa kita melihat dari video pembelajaran yang efektif, atau mungkin kita bisa melihat membuka internet, kemudian kita juga bisa membaca dari jurnal, kita juga bisa melihat referensi dari koran, atau mungkin kita memperdalam buku ataupun majalah dan media cetak lainnya. Ini adalah referensi-referensi yang bisa kita ambil untuk menyusun langkah selanjutnya di dalam menyusun bahan ajar tersebut. Dalam menggunakan referensi sebaiknya mengambil yang sudah valid atau terpercaya, sehingga tidak asal dalam menyusun bahan ajar. Nah, ini tentunya sangat penting sekali Bapak Ibu di dalam menyusun referensi atau menggunakan referensi. Kita harus menggunakan atau mengambil yang sudah betul-betul valid dan terpercaya, ya. Bukan yang abal-abal, tapi betul-betul sudah terpercaya. Ya. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus terjadi, maka bahan ajar juga perlu untuk terus dikembangkan. Ya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, ya, maka penyusunan bahan ajar itu kita juga terus harus kita update dan kita kembangkan ya secara terus menerus ya. Guru yang baik adalah guru yang senantiasa mengupdate perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, juga harus menyesuaikan kurikulum yang diterapkan, di mana kurikulum akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga dapat menyajikan materi pembelajaran yang relevan ya. Jadi di dalam menyusun bahan ajar itu Bapak Ibu, untuk saat ini kita juga harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini ya. Di mana saat ini Mendikbudristek sedang menggalakkan IKM, implementasi kurikulum merdeka ya, atau penerapan kurikulum merdeka yang sudah coba diterapkan di seluruh Indonesia, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK sudah mulai diterapkan. Nah,
Bapak Ibu, di dalam penyusunan bahan ajar ini tentunya harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku di sekolah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, penyusunan bahan ajar juga dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai salah satu hal untuk menambah angka kredit dan dapat dijadikan sebagai buku yang disebarluaskan. Nah, ini Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu mempermudah di kelas di dalam menyusun bahan ajar itu juga banyak manfaatnya, yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin menambah angka kredit bisa dijadikan buku, ya, kemudian akan menjadi hitungan angka kreditnya ketika kita menyusun bahan ajar. Jadi tidak hanya saja untuk di pembelajaran kelas, tapi manfaat lain juga bisa akan kita dapatkan. Itulah keuntungan kita senantiasa menyusun bahan ajar. Nah, Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk Bapak Ibu sekalian, dan terutama untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah senantiasa menonton video kami ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi terima kasih kepada subscriber yang senantiasa sudah selalu menonton video-video kami. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan video ini kepada banyak orang, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan amal jariahnya. Karena siapa tahu nantinya video ini juga akan dimanfaatkan atau digunakan oleh orang lain. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.